Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 19 ayat 17. Saya bacakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalasnya, yang akan membalas perbuatannya itu. Perhatikan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita menolong, kita peduli, kita menaruh belas kasihan. Jadi menaruh belas kasihan bukan hanya dalam hati, kasihan dia. Bukan. Lebih daripada itu dimaksud menaruh belas kasihan. Itu adalah kita bukan hanya bersimpati, bahkan kita berempati. Lebih daripada itu turun langsung kita. Itu memberikan istilahnya pertolongan, membantu mereka yang lemah. Mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam kesusahan. Nah, dengan kita melakukan hal itu, maka Tuhan, perhatikan ini, menganggap apa yang kita buat ini seperti kita sedang memiutangi. Memiutangi siapa? Tuhan. Loh, kok bisa? Ya, kalau dikatakan memiutangi, artinya seperti kita memberi pinjaman. Ya, memiutangi Tuhan berarti kita seperti meminjami sesuatu kepada Tuhan. Dikatakan yang akan membalas perbuatannya itu. Artinya, kita percaya sungguh bahwa Tuhan tidak mungkin berhutang loh. Tuhan tidak mungkin berhutang. Nah, artinya dalam pengertian yang lain begini. Dia Tuhan pasti akan mengembalikan, namanya orang berhutang saja itu akan mengembalikan ya. Orang yang benar ketika yang hukumnya itu kalau orang pinjam mengembalikan. Kalau ada orang memberikan menerima pinjaman atau orang berhutang, itu dia akan mengembalikan hutangnya. Kalau dikatakan memiutangi Tuhan, artinya kita meminjami Tuhan. Lah, Tuhan kok dipinjami? Artinya yang sederhana adalah bahwa dia Tuhan akan segera membalas perbuatannya itu. Kalau kita peduli dengan orang-orang yang lemah, kita membantu, menolong, menaruh belas kasihan, peduli, ya, melakukan sesuatu untuk orang-orang yang lemah, orang-orang dalam kesusahan, orang-orang dalam kesedihan, orang-orang sedang dalam beban yang berat, orang-orang yang sedang butuh pertolongan, dan kita melakukan itu, maka sesungguhnya Tuhan akan membalaskan perbuatan orang itu.
Ya, artinya apa? Perbuatan kita ini pasti akan berbalas baik kepada hidup kita. Kita berbuat baik ke orang lain, maka hal yang baik akan Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya. Hukumnya luar biasa ini, ayatnya luar biasa. Memiutangi Tuhan. Loh, Tuhan kok sampai dipiutangi? Tuhan kok sampai berhutang gitu loh. Dengan pengertian seperti utang budi gitu ya. Pengertiannya adalah bahwa Tuhan pasti akan mengembalikan, pasti akan membalaskan setiap perbuatan yang kita lakukan. Tanpa kita harus menagih. Tuhan, aku udah berbuat baik. Ya, ingat perhatikan, jangan nagih-nagih. Percaya ini adalah firman, ini hukum Tuhan. Kalau kita ikuti hukumnya Tuhan ini, maka ini terjadi dalam hidup kita. Yuk, mulai sekarang peduli ke orang lain, jangan egois, jangan hanya mikir diri sendiri, hanya mikirkan ya pokoknya aku dan aku. Ya, sekarang mulai rubah. Ya, mulai peduli dengan orang lain, terlebih orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang dalam kesusahan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita diberikan kekuatan, kalau kita diberi kemampuan untuk bisa menolong orang lain, dan kita mau melakukannya, maka sesungguhnya engkau seperti sedang memiutangi Tuhan. Wah, luar biasa ini. Dan Tuhan pasti akan membalaskan setiap apa yang kau buat bagi orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan itu. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang penuh kasih. Kasih tidak hanya di ucapan, tapi harus dengan tindakan. Ya, kasih tidak pilih-pilih dia siapa, kenal atau tidak kita dengan orang itu. Tapi selama orang itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan dan kita bisa melakukannya dan kita mau melakukannya, adalah seperti kita sedang memiutangi Tuhan. Dan luar biasanya, Tuhan pasti akan membalaskan setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain, untuk sesama kita ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan egois dengan diri kita sendiri, hanya mikir awake dewi, hanya memikir diri sendiri, tapi belajar lihat sekelilingmu. Kalau engkau diberi kekuatan, kalau engkau diberikan sesuatu yang lebih dan orang lain kurang, ada orang lain yang butuh ditolong, engkau bisa melakukannya, lakukan itu. Karena sesungguhnya apa yang kau buat itu ada sesuatu yang akan membuat Tuhan pun akan mengembalikan segala kebaikan itu terjadi dalam hidup kita. Ya seperti orang menabur, kita akan menuai. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan. Ya intinya tapi jangan ngengen ya. Kapan Tuhan aku sudah berbuat baik? No. Jangan. Lakukan apa yang jadi bagian kita. Karena perbuatan baik menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa setiap perbuatan apapun yang kami kerjakan semuanya akan berbuah. Kami mempercaya Tuhan bahwa setiap apa yang kami lakukan bagi orang yang lemah, orang yang dalam kesulitan, orang yang butuh pertolongan, dikatakan dalam Amsal seperti sedang membiutangi Engkau ya Tuhan, dan Engkau pasti akan membalaskan semuanya itu. Kami percayakan hidup kami, dan biarlah Engkau Roh Kudus yang menolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa bisa selalu berbuat baik, peduli kepada sesama, dan kami percaya perbuatan ini berkenan di hadirat-Mu dan semua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.